Ya, apa lagi yang mau disampaikan? Baik Yang Mulia, Ya. menurut para pemohon, Polri yang saat ini dipimpin oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beragam peristiwa yang justru sangat melukai rasa keadilan masyarakat termaksud di dalamnya para pemohon. Beberapa ragam peristiwa hal mana dimaksud oleh para pemohon tersebut diantaranya kasus penembakan seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, tewas akibat ditembak polisi, hingga pada dugaan intimidasi lagu bayar band Sukatani yang diduga dilakukan oleh 4 anggota kepolisian dari Polda Jawa Tengah, dan berbagai kasus kekerasan lainnya. Berdasarkan ragam peristiwa sebagaimana diuraikan oleh para pemohon tersebut menjadi bukti nyata bahwa institusi Polri saat ini benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Peristiwa tersebut tidak lepas dari tanggung jawab Kapolri sebagai pimpinan institusi Polri, yang padahal Kapolri menduduki jabatan yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara, yaitu tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, persoalan nomor dalam pasal 11 ayat 2 dan penjelasan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 sebagaimana saya 8 tahun dari AKBP ke Kombes. Itu bukan karena kesalahan, karena saya tidak disukai. Dan dicatat sampai saya minta dipenjara kalau memang saya salah. Saya datang ke Pak Budi Waseso. Pak, salah saya apa? Kenapa saya susah sekali naik pangkat? Selalu di-cut. Jadi jangan bicara teori bagus semua. Saya jalan semua, saya masuk AKABRI untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Begitu lulus, beda sekali berbakti kepada pimpinan. Ya. Jadi ini mendasar sekali. Saya tidak punya kepastian, makanya ada istilah Pemeo, yang pasti adalah ketidakpastian. Jadi mendingan begini daripada begitu. Ikan busuk dari kepala. Saya berusaha baik, Bapak boleh hitung perjalanan saya. Mungkin orang masyarakat tidak tahu. Karena apa? Ada kultus, tidak boleh ini rahasia keluar. Saya banyak paham dan saya banyak tahu. Dan saya siap untuk jadi saksi itu. Termasuk Antasari, saya tahu prosesnya bagaimana. Termasuk kasus Siska di Bandung yang diseret, saya tahu bagaimana kejadiannya. Makanya ada istilah, kalau hilang CCTV, pelakunya pasti yang butuh CCTV sebagai alat bukti tidak menjadi. Sebentar Pak, terus kemudian ya nggak, karena gini Pak, Bapak ingin dapat ujungnya, tapi saya pelaku, Bapak tidak gali. Saya waktunya sendiri terbatas, sorry, mohon maaf Pak Darmagi. tapi Pak, masyarakat butuh Pak, waktu cuma sebentar. Nah, kalau saya aja, saya bukan mau curhat ya, karena ini buat adik-adik saya, mereka tidak berani karena ketika kita dijalimi nggak bisa Pak, kita hanya takut kepada satu lembar TR keluar, selesai Pak. Nggak bisa berbuat apa. Hidup kita dari lahir sangat tergantung dengan kertas. Tadi yang dibicarakan reformasi, nanti ujungnya hanya kertas yang bersifat rekomendasi tapi tidak dilaksanakan. Ujungnya apa? Cuman ngeluarin anggaran doang. Semua agenda-agenda ini hanya ujungnya program, anggaran, program, anggaran. Betul. Lalu kita bicara apa? Dan semuanya ujung-ujungnya apa? Duit. Ada sekitar 11 jenderal Tang 3 aktif di Kepolisian Republik Indonesia, baik di dalam institusi Polri sendiri, demikian juga di institusi yang lain seperti di kementerian, di DPD RI. Kenapa juga belum diganti Kapolri? Diduga Presiden Prabowo, Presiden Republik Indonesia, sedang menunggu kadernya, di mana kader itu adalah bintang 1 yang akan dikejar, baru diharapkan dia akan menjadi seorang bintang 2. Dalam waktu dekatnya lagi menuju bintang 3 dan akhirnya akan menjadi Kapolri. Tidak saya tahu awalnya, tetapi ketika saya berpikir terus dan menganalisa apa yang sebenarnya yang terjadi, kenapa kok tidak juga diganti Dr. Andus Listio Sigit Prabowo yang adalah Kapolri yang sekarang, yang sudah diduga kadaluarsa dan tidak disukai oleh banyak para pencari keadilan, terutama bagi mereka masyarakat yang melaporkan banyak perkara di kepolisian tidak jalan-jalan. Prabowo Subianto dikira kita tahu dia arti daripada keluh kesah, persoalan, pergumulan dari rakyat Indonesia. Ternyata Pak Presiden Prabowo Subianto diduga sedang mengkader seorang jenderal bintang 1
yang dimana kadernya ini akan mengantar dia untuk sampai kepada periode 2029 pencapresan yang kedua kali. Saya mau tetap tekankan, tidak sampai Prabowo Subianto pada penyelesaian periode full pada 2029, karena saya dapat ilmu dari apa yang menjadi analisa saya. Tidak saya diamkan apabila ada orang yang menantang saya, kalau Pak Prabowo itu sampai ke 2029, bagaimana? Tetap saya katakan, Prabowo Subianto bersama dengan orang yang dianggap dia adalah dekat tidak akan lanjut kepada pergerakan Indonesia kuat, Indonesia makmur, Indonesia berkeadilan dalam konteks merakyat, bukan dalam konteks koruptor yang dikejar lalu ditangkapin, terkesan dia kayak hebat. Koruptor itu memang harus ditangkap, harus diproses, tapi kebutuhan rakyat Indonesia ada banyak sekali mangkrak perkara hukum di kepolisian, baik di Bareskrim, Mabes, Polda, Polres, Polsek, dan saya punya ribuan data untuk boleh dibuka. Cuma saya masih tetap bersuara dalam sebuah suara keras, nyaring, tetapi bukan berarti saya ini tidak punya pergerakan dalam waktu dekat. Akan ada pergerakan saya bersama dengan tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh nasional, tokoh yang sedang menunggu siapa yang akan menjadi penerobos dalam sebuah gebrakan yang sangat spesial, gebrakan yang sangat serius, yang dimana tidak karena dijanjikan kepada dia uang atau dijanjikan kepada dia sesuatu, kenapa dia harus tegas. Saya tidak ada yang suruh, tidak ada saya koalisi dengan partai, tidak ada saya berkoalisi dengan pengusaha, saya tidak ada dalam sebuah koalisi dengan para mereka yang diduga bandit-bandit, mafia-mafia penambang ilegal. Tetap saya bersuara berdasarkan pribadi saya, di mana saya adalah seorang pendoa, di mana saya adalah seorang yang peduli dan cinta tanah air. Jadi Pak Presiden Prabowo, jangan terlalu berpikir untuk 2 periode, jangan terlalu berpikir untuk memikirkan kader siapa mau jadi Kapolri. Tidak akan terbukti semua itu kalau memang Yang Maha Kuasa tidak menyertai. Demikian saya sampaikan dari perjalanan sepulang dari Polda Metro Jaya menuju Kota Bekasi. Bravo, Perisai Kebenaran Nasional, NKRI, harga mati, salam Pancasila. Hari ini Jumat tanggal 6 Februari 2026. Tuhan baik. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita saksikan tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Ya, seluruh rakyat menunggu Kapolri Sigit dicopot. Buktikan ke semua rakyat Indonesia Listio Sigit dicopot. Nah, memang citra Polri bobrok selama dipimpin Listio Sigit dan di rejim Jokowi. Ganti Kapolri, tuntutan reformasi. Kapolri diganti lebih cepat, lebih baik. Nah, ganti Kapolri ya, karena polisi semakin tidak profesional ya. Ya teman-teman, sudah saatnya rakyat Indonesia memiliki Kapolri yang tegas dan jujur dan melindungi tokoh-tokoh nasional beraksi demi negeri ini. Nah, negara sudah dirusak oleh polisi. Seluruh kejahatan di negeri ini kepolisilah sebagai orangnya. Nah, Polri tambah rusak, runyam, rumit, apalagi Kapolri Listio Sigit Prabowo. Tugasnya hanya untuk melindungi dan membela Jokowi sama keluarga, gennya serta ternaknya. Nah, semoga secepatnya ya Listio Sigit dipecat dan diganti dengan pemimpin polisi yang bersih dan orang yang cinta NKRI bersatu. Ya, Prabowo wajib mundur kalau tidak secepatnya copot Kapolri Listio Sigit. Nah, Presiden Prabowo ini adalah peringat Anda sebagai presiden. Sebaiknya pecat dan ganti Kapolri yang menjadi kaki tangan Jokowi itu. Nah, semua setuju ganti Kapolri Listio Sigit demi kembalinya martabat institusi kepolisian. Ya, rakyat sudah muak dengan Sigit ya.
setuju cepat ganti Listio Sigit. Nah, rusaknya Polri semenjak Presiden Joko Widodo. Nah, ya teman-teman, cepat pecat ya Kapolri, kinerjanya buruk sekali, copot segera Kapolri. Nah, rakyat sudah muak dengan Sigit. Nah, demikian. Rakyat pasti tidak akan percaya lagi dengan Prabowo. Bila kasus ijazah Jokowi ya tidak direspon, maka kasus koruptor tidak proses hukum. Ini rakyat pasti tidak akan percaya lagi. Nah, mungkin Pak Prabowo takut untuk Loen ya mengaktifkan Kapolri Sigit tersebut. Nah, Kapolri Listio Sigit sudah tidak layak sebagai Kapolri karena tidak dalam bertugas buat rusak citra kepolisian RI ya. Kapolri wajib diganti dengan lebih berprestasi. Nah, kalau sampai terjadi polisi bintang ya, satu dipersiapkan untuk ganti Listio Sigit, berarti generasinya Polri akan rusak. Nah, teman-teman, tidak akan berani Prabowo ya memberhentikan Sigit ya. Prabowo Subianto tersendara di sekeliling istana. Dampaknya Prabowo pemikiran tidak seperti orang waras. Nah, ya segerakan ganti Kapolri ya. Semoga disegerakan ganti Kapolri, amin. Nah, demikian teman-teman ya, kami rakyat Indonesia sudah muak ya lihat tingkah laku polisi Indonesia. Nah, teman-teman, segera ganti Kapolri Sigit itu ya. Karena Gen Solo, teman-teman ya, dan sejak dipimpin Listio Sigit, institusi Polri sangat tidak baik. Seluruh rakyat Indonesia sudah tidak menghendaki Listio Sigit jadi Kapolri. Tidak ada yang diharapkan, terlalu banyak masalah. Ganti Kapolri secepatnya. Nah, Prabowo tidak bisa bertindak tegasnya ya karena sudah dikebiri politik balas budi kurang, apalagi ucapan fufufafa pada Jokowi. Nah, ganti Kapolri Sigit ya, ganti Kapolri ya. Sampai sekarang juga tidak diganti, buktinya. Buktikan. Nah, rakyat sudah banyak memohon belum digubris ya. Demikian, hampir 2 Pak Prabowo, analisa kami cuman 2 tahun ya. Ambang batas ya beliau, jika tidak kembali sesuai janjinya maka masyarakat sudah hilang kesabaran. Kapolri masih dicintai Prabowo dan Jokowi, bukan dicintai rakyat ya. Orang bodoh sangat gampang dibodohi, anak buah pembohong. Nah, setuju ya, banyak yang jadi pemakai narkoba dan bandar narkoba. Nah, pokoknya ya, kami masyarakat minta kepada Pak Presiden ya, segera ganti Kapolri dan kembali Undang-Undang KPK seperti awal berdirinya, serta angkatan ya lagi penyidik KPK yang berhentikan masa pemerintahan Jokowi. Nah, selanjutnya teman-teman ya, putusan 90 MK sumber masalah ya, nggak suka Prabowo jadi presiden, ada jasa Jokowi. LBP dan Listio Sigit ya adalah titipan Jokowi tersebut. Nah, maka semoga cepat diganti agar jenderal-jenderal Polri yang lebih cerdas, lebih berdedikasi agar bisa berkesempatan, bisa berkarir jadi estafet kepemimpinan Kapolri untuk mengabdi ya kepada rakyat dan negara yang sementara sekarang didominasi oleh Listio Sigit yang berkelanjutan. Nah, Kapolri sudah terlalu lama berkuasa dan seolah tak mau diganti karena pesanan Jokowi. Nah, dari kemarin ya mau diganti sampai sekarang hanya omong-omong saja. Nah, Kapolri Jenderal Listio Sigit adalah Kapolri terburuk dan terjorok sepanjang sejarah. Nah, Listio Sigit bukanlah Kapolri yang menjadi pengayomnya rakyat, tapi pengayom
penjabat dan pengusaha juga kepentingan pribadi. Nah, ini benar yang disampaikan mantan polisi ini. Ya, ganti terus Pak Prabowo Kapolri Sigit itu. Nah, Pak Presiden kalau ingin sejahtera, secepatnya ganti Kapolri sudah kelamaan. Nah, rakyat sudah muak dengan Kapolri Sigit Prabowo, tapi Presiden Prabowo kenapa membiarkan masa tidak tahu polisi sudah tidak dianggap oleh rakyat? Ya, Kapolri yang penting tunduk sama penguasa, pasti jabatannya aman tak tergantikan. Justru yang jujur mudah sekali tergusur ya. Sayangnya masyarakat masih banyak yang tolol, suka membela kebusukan tersebut. Ya, kepada yang terhormat Bapak Prabowo Presiden RI, mohon didengar suara masyarakat Indonesia sudah muak kepada Kapolri Sigit cepat dicopot. Ya, males kita ikut masalah ini, jadi muak kita ikut masalah ke film unyil. Nah, jangan Kapolri doang ya, menteri-menteri yang gak bisa kerja juga harus diganti ya teman-teman. Balik lagi ya.